Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwan Putri dengan NPM 100519048 dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya, yaitu pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cyberseks pada emerging adulthood di Indonesia. Latar belakang masalahnya yang pertama, di Indonesia ini penggunaan internetnya meningkat setiap tahunnya. Menurut Abji mengatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 210 juta. Salah satu dampak negatif dari internet ini adalah adanya aktivitas seksual secara online. Di Indonesia itu terdapat 4,2 juta situs porno dan juga 420 halaman website pornografi di internet. Aktivitas seksual secara online itu disebut dengan cybersex. Penggunaan internet dan juga pengakses pornografi itu didominasi oleh emerging adulthood, yaitu 18-25 tahun. Hal ini dilatar belakangi karena perkembangan seksual, kualitas, hubungan romantis, identitas, nilai-nilai, dan peningkatan perilaku beresiko. Indonesia itu menempati peringkat ke-7 dunia setelah Pakistan, India, Mesir, Turki, Aljazair, dan Maroko sebagai pengakses pornografi terbanyak. Di Indonesia ini tercatat banyak kasus pelecehan seksual di media sosial yang berdampak pada kehidupan nyata, yang berawal dari aktivitas seksual online, yang akhirnya membuat individu tersebut melakukan aktivitas seksual di kehidupan nyata. Menurut Farpin mengatakan bahwa salah satu prediktor perilaku cybersex adalah gaya kelekatan. Kelekatan dengan orang tua selama usia 18-24 tahun itu dapat berlaku sebagai fungsi adaptif yang menyediakan landasan yang kokoh di mana remaja dapat menjelajahi dan juga menguasai lingkungan-lingkungan baru dan suatu dunia sosial yang luas. Identifikasi masalahnya yang pertama, bagaimana gambaran gaya kelekatan pada emerging adulthood Indonesia. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku cybersex pada emerging adulthood Indonesia. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cybersex pada emerging adulthood Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris mengenai pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cybersex pada emerging adulthood Indonesia. Kegunaan penelitiannya untuk kegunaan praktis itu dapat digunakan sebagai upaya untuk menentukan tindakan prevensi dan intervensi yang optimal untuk meminimalisir perilaku cybersex. Untuk kegunaan teoritisnya, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi tambahan karena kajian pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cybersex masih sedikit. Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan juga referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk tinjauan teoritisnya, untuk gaya kelekatan itu menggunakan teori di Hageman-Schafer yang dibagi menjadi dua gaya utama, yaitu secure attachment dan insecure attachment. Sedangkan untuk cybersex itu menggunakan Cooper-Delmonico yang dibagi menjadi 5 aspek, yaitu online sexual compulsive, online sexual behavior sosial, online sexual behavior isolated, online sexual spending, dan interest in online sexual behavior. Untuk rangka pikirnya bisa dilihat bagiannya. Untuk hipotesisnya adalah terdapat pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cybersex pada emerging adulthood di Indonesia. Prosedur penelitiannya yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menyiapkan proposal penelitian bagaimana terjadinya pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cybersex pada emerging adulthood di Indonesia. Lalu tahap perizinan, yaitu mengajukan izin penelitian dan ethical clearance dari Fakultas Psikologi Unisba untuk KAPIN. Lalu tahap persiapan ambil data, menyusun kuesioner dalam bentuk Google Form. Lalu tahap pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner secara online. Lalu tahap input data menggunakan software SPSS, dan yang terakhir ada itu tahap pembahasan, di mana analisis data menggunakan software SPSS dan selanjutnya dilakukan interpretasi data. Desain penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas. Variabelnya untuk DV adalah perilaku cybersex dan untuk IV adalah gaya kelekatan. Alat ukur yang digunakan untuk perilaku cybersex adalah HISST atau The Internet Sex Screening Test. Lalu untuk gaya kelekatan adalah Experience in Close Relationship atau ECRR. Populasinya adalah emerging adulthood. Untuk sampelnya yang pertama berusia 18-24 tahun, lalu berdomisili di Indonesia dan menggunakan internet untuk perilaku aktivitas seksual seperti mengakses konten pornografi, video call seks, chat seks dengan frekuensi dalam 1 minggu itu kurang dari 1 jam, 1-10 jam atau lebih dari 10 jam. Teknik sampling yang digunakan adalah jenis non-probability sampling, yaitu dengan teknik convenience. Teknik analisis datanya menggunakan pendekatan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05, di mana hasil tersebut mengatakan bahwa terdapat pengaruh IV yaitu yang signifikan terhadap DV perilaku cybersex. Dan untuk R-squared melihat dari nilai convenient determinasi yaitu sebesar 0,062 yang menunjukkan bahwa pengaruh gaya kelekatan terhadap perilaku cybersex pada emerging adulthood Indonesia itu sebesar 6,2%. Kesimpulan yang dapat didapatkan yang pertama, gaya kelekatan di Indonesia itu lebih banyak memiliki tipe kelekatan aman atau secure attachment dibandingkan kelekatan tidak aman. Dengan frekuensi kelekatan menghindar dan kelekatan cemas itu dengan rendah.
Lalu perilaku cybersex pada emerging adulthood Indonesia itu lebih banyak menggunakan jenis aktivitas seksual online dengan mengakses pornografi dengan intensitas penggunaan cybersex paling banyak kurang dari 1 jam dalam seminggu, dan gaya kelekatan terbukti berpengaruh positif terhadap perilaku cybersex, yang berarti semakin tinggi gaya kelekatan maka dapat meningkatkan perilaku cybersex pada emerging adulthood. Untuk saran teoritisnya, yaitu diharapkan dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membangun rasa kepercayaan, rasa aman, dan kelekatan yang baik sehingga dapat membangun gaya kelekatan yang aman. Dan praktisnya dapat memperluas penyebaran penelitian pada setiap provinsi dengan jumlah responden yang lebih banyak lagi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.